Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martina Hafizah akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Emas. Dahulu kala di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua. Mbok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin mempunyai seorang anak, tapi dia hanyalah seorang janda miskin. Lagi pula sudah tua, mana bisa ia mendapatkan seorang anak. Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya saja aku mempunyai anak, beban hidupku mungkin agak ringan, sebab ada seorang anak yang membantuku. Tiba-tiba bumi bergetar, seperti ada gempa bumi. Di depan Mbok Rondo muncul raksasa bertubuh besar dan wajahnya menyeramkan. Mbok Rondo takut melihatnya. "Hai Mbok Rondo, kamu menginginkan anak? Aku bisa mengabulkan keinginanmu," kata raksasa itu dengan suara keras. "Benarkah?" tanya Mbok Rondo. Rasa takutnya mulai menghilang. "Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kujadikan santapanku," jawab raksasa itu. Karena begitu inginnya dia punya anak, maka Mbok Rondo tidak berpikir panjang lagi. Yang penting segera punya anak. "Baiklah, aku tidak keberatan," jawab Mbok Rondo. Kemudian raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. Setiap hari Mbok Rondo menyiram biji timun itu. Ajaibnya, 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah. Buahnya lebat sekali. Di antara sekian banyak buah mentimun yang tumbuh, ada sebuah buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo sangat tertarik pada buah mentimun itu yang sangat besar. Ia memetiknya dan membawanya pulang, buah yang paling besar itu. Sampai di rumah, Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu ia membuka dengan hati-hati. Dengan ajaibnya, ternyata ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik di dalamnya. Ternyata raksasa itu tidak berbohong, gumam Mbok Rondo. Sekarang aku punya anak perempuan. Aduh, senangnya hatiku. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungilnya itu dengan Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas bertumbuh menjadi seorang gadis jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Emas. Pagi itu sangat cerah. Mbok Rondo dan Timun Emas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, bum, 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 bunyi bumi bergetar. Lalu disusul suara tawa menggelegar. "Hai Mbok Rondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janjimu," kata raksasa itu. Gemetar seluruh tubuh Mbok Rondo. Cepat-cepat ia memeluk Timun Emas, lalu membisikkan agar gadis itu bersembunyi di kolong tempat tidur. Lalu Mbok Rondo keluar menemui raksasa itu. "Aku tahu kedatanganmu kemari untuk mengambil Timun Emas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau timun emas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap. Tubuhnya masih kecil." "Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku akan datang. Kalau berbohong, kamu akan kutelan mentah-mentah," ancam raksasa tersebut. Sambil tertawa, raksasa itu pergi meninggalkan rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo menghela nafas lega. Kemudian ia masuk ke rumah menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. "Anakku, keluarlah. Raksasa itu sudah pergi," kata Mbok Rondo.
2 tahun kemudian timun emas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik, kulitnya kuning langsat, tapi Mbok Rondo cemas jika teringat akan janjinya kepada si raksasa. Pada suatu malam ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. "Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, minta bantuan kepada seorang petapa di Bukit Gundul." Esok harinya Mbok Rondo pergi ke Bukit Gundul. Di sana ia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu memberikan 4 bungkus kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerima dengan rasa heran. Sang petapa menerangkan khasiat benda-benda tersebut. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian petapa itu kepada timun emas. "Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas. Kamu tak perlu takut kepada raksasa itu, sebab kamu sudah memiliki penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu," kata Mbok Rondo. "Terima kasih, Mbok." Demikianlah hari berganti hari. Hingga pada suatu ketika Mbok Rondo sedang menjahit baju untuk timun emas, tiba-tiba bumi berguncang. Pertanda raksasa itu datang. Raksasa itu datang lagi rupanya, gumam Mbok Rondo. Benar saja, tak lama kemudian raksasa itu sudah berada di ambang pintu. Ho, mana timun emas? Ayo, cepat serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar, kata raksasa dengan suara menggelegar. Mbok Rondo keluar dengan tubuh gemetar. "Baiklah, akan kubawa dia keluar," kata Mbok Rondo. Ia segera masuk ke rumah. Diambilnya bungkusan pemberian sang petapa, kemudian diberikan kepada timun emas. "Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu." "Baik, Mbok." Timun emas segera berlari lewat pintu belakang. "Ingat anakku, jangan sampai lupa pesan petapa. Kau masih ingat bukan?" "Ingat, Mbok." "Baiklah, sekarang cepat lari." Tidak lama kemudian raksasa sudah memanggil Mbok Rondo. "Mbok Rondo, mana timun emas?" Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. "Maafkan aku, raksasa." "Apa? Ada apa?" "Timun emas ternyata sudah pergi." "Apa kau bilang?" geram raksasa itu. "Maafkan aku, kurang ajar, mengapa kau tidak bilang sejak tadi?" Dengan marah raksasa itu segera mengadarkan pandangan ke sekelilingnya. Lambat-lambat dari kejauhan ia melihat seorang gadis sedang berlari cepat di padang rumput. "Hehehe, mau lari kemana kau gadis kecil?" Dengan modal tubuhnya yang besar dan kesaktiannya, raksasa itu segera melangkahkan kakinya. Ia tidak perlu berlari kencang, namun langkah-langkahnya yang lebar bagaikan gerak kaki kuda yang berlari cepat. Timun emas yang berada di kejauhan dalam tempo singkat sudah hampir disusulnya. "Walau lari ke ujung dunia, aku pasti dapat mengejarmu," teriak si raksasa. Karena terus-menerus berlari, timun emas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, timun emas teringat akan bungkus pemberian sang petapa. "Apa yang kau lakukan?" "Apa yang harus aku lakukan?" tanya timun emas dalam hati. Ia teringat akan pesan ibunya, cepat ambil biji timun dalam bungkus lalu ditaburkan di sekitarnya. Sungguh ajaib, biji timun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. "Hahaha, buah mentimun ini akan dapat menambah tenagaku," kata si raksasa. Sejenak ia menatap timun emas yang terus berlari kencang menjauhinya. "Hehehe, tidak mengapa bocah manis, larilah sekuat tenagamu, toh nanti aku akan dapat menyusulmu." Lalu ia mencabuti timun-timun itu sekalian dengan daunnya yang masih muda.
Dengar rakus, ia segera melahap buah yang ada, sampai tak tersisa satupun. Hehehe, habis sudah. Sekarang tenagaku bertambah kuat. Aku pasti dapat menangkap gadis kecil itu. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar timun emas. Hanya dalam beberapa gerakan kaki saja ia dapat menyusul timun emas. Timun emas ketakutan, lalu ia mengambil jarum Di saat yang kritis, timun emas menabrakkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu terus mengejar timun emas. Hai timun emas, jangan harap kamu bisa lolos, terus si raksasa sampai membuku untuk menangkap timun emas. Dengan sigap timun emas melompat ke samping dan berkelit menghindar. Oh, hampir saja aku tertangkap. Timun emas terengah-engah. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian pertapa yang tinggal 2 itu, isinya garam dan terasi. Ia segera membuka tali pengikat bungkusan garam. Garam itu ditaburkan ke arah si raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya ia berhasil berenang ke tepi. Ia kembali mengejar timun emas. Merasa dipermainkan, kemarahan raksasa itu semakin memuncak. Bocah kurang ajar, kalau tertangkap akan kutelan kau bulat-bulat. Timun emas semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus mengejar. Timun emas melemparkan isi bungkus yang terakhir. Terasi itu langsung dilemparkan ke arah raksasa. Tiba-tiba terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. Timun emas, tolonglah aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Raksasa itu meminta belas kasihan. Tapi lumpur panas itu menelan tubuh raksasa. Kini timun emas bisa bernafas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan nampak Mbok Rondo berlari ke arah timun emas. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya itu. Syukurlah anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu, kata Mbok Rondo. Setelah keduanya saling mendekat, mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Tamat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.